Tanggal 22 Oktober tahun 2025 siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Siap. Oh, pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan Dan permusyawaratan perwakilan. dan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akikah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nadatul Ulama. Guru serta staf tata usaha yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah Bapak merasakan suasana hari santri ini karena salah satu anak Bapak hari ini mondok menjadi santri di salah satu pesantren di Kabupaten Tasikmalaya. Jadi suasana seperti ini sangat menggetarkan hati karena Bapak merasakan bagaimana perjuangan seorang santri dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Kalian atau saudara-saudara kalian ada yang di pondok, silakan dengarkan cerita bagaimana mereka sehari-hari dalam kehidupan di pondok pesantren. Luar biasa. Mungkin bagi kita ya, hanya sebagian orang yang kuat untuk bisa hidup di pondok pesantren. Teman anak Bapak juga tadinya 5 orang yang ikut mondok di pesantren. Yang bertahan hanya anak Bapak. Yang 4 orang tidak siap mengikuti pendidikan di pondok pesantren dan kembali ke orang tuanya. Begitu ketat, begitu berat kehidupan di pondok pesantren. Dari dini hari sampai kembali ke dini hari penuh dengan aktivitas yang itu untuk kita sendiri sulit dilakukan, tapi bagi mereka itu bisa. Tidur pun kita di kasur yang nyaman, makan kita tinggal ambil, tinggal menikmati. Mereka tidur di pondok itu kadang-kadang hanya beralaskan tikar. Kemudian berjubel, satu kobong, satu pondok itu diisi oleh 12 sampai 15 orang. Jadi tidurnya itu hanya bisa selonjoran, seperti orang di kasurnya. Dan waktunya diatur. Waktu tidur itu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi belum bangun, sudah siap penggaris menanti. Ya, di kana ieu keun, di kana pantokeun digebuk-gebuk. Sadayana garugah. Upami nun teh di banjur. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan dan mereka terima. Hikmah yang diambil dari kehidupan para santri, yang pertama adab. Jauh dengan kita sebagai seorang siswa, kalau Bapak lihat adab seorang santri. Ketika mereka bertemu dengan guru, seperti yang kalian tonton di TikTok ataupun di media sosial lain, bagaimana mereka menundukkan badan, rengkuh, bercium tangannya seperti itu kebiasaan di pondok pesantren. Seperti anak Bapak pun, setelah mondok 3 tahun di sana, perubahan adab perilaku kepada orang tua, kepada guru seperti itu. Bahkan Bapak yang heran, mereka itu tidak berani untuk melewati rumah Pak Kiai. Jadi kalau mau ke suatu tempat, melewati rumah Pak Kiai, mereka mencari jalan lain. Itu sebagai penghormatan kepada seorang guru di pondok pesantren. Bapak pernah mengajak anak Bapak, ayo lewat ke sana. Tidak mau, sampai menangis gitu. Akhirnya Bapak cari jalan lain untuk bisa melewati rumah Pak Kiai. Itu ya. Kalau sekarang lihat anak-anak sekolah di sekitar gitu kan. Kak guru teh kumahanya Ibu, Bapak. Jangankan seperti itu dengan ini ya. Kadang-kadang kak guru ge wani nangtang gitu kan. Suur di TikTok nah itunya sampai ada guru dengan siswa berkelahi. Saling ejek antara guru dan siswa. Jauhnya upami ningali eta mah. Tapi mudah-mudahan dengan memperingati hari santri ini kita juga terbawa
adabnya menjadi baik seperti para santri. Yang kedua, semangat belajar. Silakan, ini contoh kehidupan para santri. Dari mulai bangun pagi sampai tidur dan bangun kembali diisi dengan berbagai aktivitas belajar. Jam 3 bangun pagi, langsung mereka memasuki masjid. Di sana sambil sholat tahajud dan kegiatan lain diisi dengan pengajian sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh masuk ke marhalah masing-masing. Ada marhalahnya di sana. Di sana belajar sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 mereka siap-siap berangkat ke sekolah masing-masing. Ada yang di MTS, ada yang di Aliyah, ada yang di SMP biasa seperti itu. Mereka mengikuti pembelajaran seperti biasa di sekolah masing-masing sampai waktu pulang sekolah. Setelah pulang sekolah mereka mandi, kemudian masuk lagi ke marhalah. Belajar kembali sampai waktu menjelang maghrib. Mereka diberikan waktu untuk makan. Setelah makan, kemudian masuk lagi ke masjid. Nah, di sana ada kegiatan di masjid sampai waktu isya. Setelah isya, mereka masuk lagi ke marhalah sampai jam 10 malam. Dan 10 malam, kadang-kadang anak bapak dimanfaatkan untuk belajar atau mengerjakan tugas yang ada di sekolah. Jadi kadang-kadang tidurnya itu jam 11 malam. Seperti itu setiap hari. Apakah kita bisa? Insya Allah bisa. Asal kita punya niat untuk belajar seperti itu. Yang terakhir, pesan dari Hari Santri ini, tetaplah semangat untuk terus berjuang. Dengan kondisi apapun, dengan situasi apapun, kita tidak goyah. Mudah-mudahan siswa-siswi di sekolah ini, di SMP ini, semuanya punya semangat untuk terus berkembang, terus berprestasi, meningkatkan hidupnya lebih baik. Ada kesempatan kalian untuk menjadi santri. Nanti kalau sudah lulus dari SMP, silakan kalian melanjutkan ke sekolah yang ada pondok pesantrennya atau ke tempat pengajiannya. Kalian bisa mondok di sana dan merasakan bagaimana kehidupan santri. Sekarang juga terima kasih kepada kalian yang sudah belajar mondok ya, di majelis talim atau di pengajiannya. Kemudian di sini juga banyak bapak ibu guru yang punya anaknya yang sudah di pondok pesantren. Itu pesan yang bapak sampaikan dalam kegiatan Hari Santri hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai aktivitasnya. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Doakan bapak ibu gurunya terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat melaksanakan amanah mendidik kalian menjadi orang-orang yang terbaik untuk negeri ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membangunkan negeri dan berdikari, mengharumkan